Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Radit selaku dosen pengampu mata kuliah Data Lakehouse, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Data Lakehouse C. Di sini akan mempresentasikan tugas migrasi kami dari menggunakan database AdventureWorks tahun 2022. Di sini merupakan database OLTP yang kami gunakan. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan mengenai bagaimana untuk connection dari SQL Server ke Pentaho oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengoneksikan SQL Server dengan Pentaho. Di sini ada tabel input, ini bisa dipencet untuk tabel inputnya. Nah, di sini ada connection, mungkin bisa jika ingin membuat koneksi baru bisa new atau edit. Nah, di sini untuk koneksi ke MySQL Server, pilih yang MS SQL Server. Lalu buat nama koneksinya, lalu buat hostname-nya sesuai hostname yang ada di SQL Server kita, lalu AdventureWorks ini nama database yang sesuai ada di SQL Server kita, lalu username dan password sesuai dengan yang ada di SQL Server kita. Lalu jangan lupa untuk mendownload driver JDBC agar SQL Server dapat terkoneksi dengan baik. Semua hal tersebut dapat dites koneksinya apakah berhasil atau tidak. Oke, jadi setelah mengisi semua connection name, hostname, dan lain-lain, kita dapat melakukan tes pada koneksinya apakah untuk mengecek apa koneksinya itu berhasil atau tidak. Lalu setelah klik tes, oke, langsung pencet oke lagi di sini. Nah, mungkin sekian untuk koneksi ke SQL Server. Mungkin selanjutnya bisa dilakukan oleh teman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh table output dan bagaimana mengkoneksikannya dengan MySQL. Mungkin bisa dibuka dulu table outputnya. Nah, jadi untuk step name-nya table output yang sudah default. Nah, untuk koneksinya kita sebenarnya harus pencet new, tapi ini diedit aja karena sudah tersedia buat melihat detailnya. Oke, sambil menunggu sebelumnya untuk MySQL ini kita perlu mendownload terlebih dahulu MySQL Connector di internet dan nanti jar-nya akan kita copy dan paste di uh, library dari Pentaho. Nah, ini sudah jadi connection type-nya. Oke, ini untuk file jar dan konektornya dapat dilihat seperti ini. Nah, lalu sekarang untuk connection type untuk ini adalah MySQL karena kita memakai MySQL dan aksesnya tetap natif. Nah, ini untuk hostname-nya disesuaikan dengan hostname pada MySQL yang ada. Lalu untuk database name-nya juga sebelum itu di MySQL kita kan telah membuat database untuk menerima migrasi dari SSMS. Nah, itu database name-nya disesuaikan oleh yang ada di MySQL. Nah, untuk port number-nya MySQL 306 dan username dan password-nya disesuaikan dengan MySQL yang kita punya. Nah, mungkin bisa dites saja apakah berhasil. Oke, untuk connection-nya sudah terhubung dengan MySQL, jadi dapat disimpulkan bahwa berhasil.
Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur transformasi migrasi dari SQL Server ke MySQL. Jadi di sini kami menggunakan satu transformasi yang mana kami buat sefleksibel mungkin dengan parameternya dan menggunakan parameter. Nah, yang SS name ini adalah skema name-nya. Jadi kalau misalkan kita buka di bagian SQL Server-nya, SMS-nya itu ada skema name kayak human resource sama person. Nah, di sini karena kita cuma butuh bagian human resource-nya, yang di sini kita cuma butuh bagian person sama human resources. Jadi person kita ambil bisnis entity sama personnya. Jadi yang person itu cuma dua. Tapi kita buat fleksibel mungkin. Jadi kita bisa input human resource dan personnya. Kemudian informasinya cuma satu. Jadi dan kita juga buat hal ya. Oke, maaf tadi kendala jaringan. Jadi di sini kita cuma butuh parameter file. Jadi di sini file terus defaultnya by default transformation KTR kita samakan sama yang file yang sama transformation KTR pada folder yang sama maksudnya. Jadi sehingga masing-masing itu satu transformation KTR filenya yang masuk ke parameter file gitu. Kalau misalkan kita run, eh, nah di sini nanti flow-nya akan dijelaskan teman saya. Jadi di sini cuma demo aja kalau misalkan berhasil gitu apa transformasinya. Di sini emang agak lama karena beberapa itu datanya banyak gitu dari SQL Server-nya. Nah di sini berhasil. Jadi selebihnya gitu, secara struktur transformasinya cuma satu, tapi akan digunakan secara fleksibel di bagian ini. Banyak misalkan di sini itu parameternya itu masuk SS name, person, business entity. Terus kalau misalkan kita ambillah departemen, dia SS name-nya itu human resources, terus label name-nya itu departemen gitu. Jadi strukturnya secara demikian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah eh, membuat tabel input output dan juga membuat job, maka kita mulai dari job yang pertama dahulu, yaitu preparing SQL Server Database. Oke, di preparing SQL Server Database kita memasukkan beberapa script. Di sini kita mendrop eh, beberapa tabel yang memang tidak bisa kita convert untuk ke MySQL karena bentuknya adalah varchar. Lalu kita juga melakukan alter tabel supaya di sini kita tujuannya melakukan cleaning data karena data di dalam Pentaho itu tidak boleh nol dan juga harus bisa di-convert dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Oke, Oke, selanjutnya untuk yang preparing MySQL database, itu di sini kita membuat database di MySQL, tapi kita tidak melakukan drop karena tidak ada masalah untuk tabel-tabel di MySQL ini. Di dalam preparing MySQL database ini kita create beberapa tabel. Nah, ini query-nya.
kita membuat business entity table, person, employee, dan masih banyak lagi. Di sini kita membuat business entity sebagai tabel induk atau parent table. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa foreign key yang ada di tabel tadi. Oke, baik. Untuk flow selanjutnya, setelah preparing SQL Server Database dan juga preparing MySQL, maka dilanjutkan dengan job-job untuk tiap table. Yang pertama dimulai dengan business entity. Kenapa kita mengawali dengan business entity? Karena business entity ini awalnya bukan berasal dari human resource, jadi berasal dari person. Maka dari itu, business entity ini diletakkan di awal karena dia juga tidak memiliki foreign key. Oke. Ini adalah gambaran UML dari apa AdventureWorks, database AdventureWorks tahun 2022. Oke, mungkin bisa kembali ke Pentaho-nya lagi. Jadi di dalam business entity itu sudah menggunakan parameter seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Tegar, di mana tiap parameternya itu ada assessment dan juga table name yang nanti memberikan output sesuai dengan transformation yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, untuk business entity table, contohnya SS name-nya itu adalah human resource, lalu table name-nya adalah employee pay history. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan job ke person table. Di sini menggunakan dua parameter, SS name-nya itu person, table name-nya itu juga person. Nah, ketika kenapa untuk yang tanda centang ini itu maksudnya adalah setiap yang sudah kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya itu harus sudah selesai sebelumnya. Jadi yang awal sudah harus selesai, maka baru bisa lanjut ke step yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya setelah person table itu adalah employee table. Di mana di employee table ini ada parameter access name-nya itu human resource dan table name-nya adalah employee. Ya, setelah employee table berhasil dilakukan, maka lanjut ke employee pay history table, yang dimana parameter yang digunakan access name-nya yaitu human resource dan juga table name-nya itu employee pay history. Kenapa dia Oke, selanjutnya untuk job candidate table itu boleh diklik. Ya, di sini parameternya dalam job candidate table itu untuk SS name ada human resource dan untuk table name ada job candidate. Di sini bisa dilihat juga, mungkin bisa di oke. Bisa dilihat pada hotnya itu terdapat tanda log di mana itu menunjukkan kalau Alora itu bersifat tidak wajib, di mana bisa langsung di skip untuk ke job selanjutnya. Lalu selanjutnya ada shift table. Nah, di sini parameter untuk shift table itu untuk SS name human resources dan table name-nya shift. Setelah shift table, berikutnya ada department table. Untuk parameternya itu SS name-nya human resources juga dan table name-nya itu department. Oke. Nah, yang terakhir ini untuk table yang terakhir, employee. Name-nya human resources dan Baik, perlu demo itu nggak apa ada gitu biar Iya, tadi aku mau nanya itu sih, kayaknya perlu. Oke, aku oke. record ya, aku lanjut record ya.
Oke, mungkin jadi kita run sekali lagi. Jadi ini by default filenya udah masuk. Jadi setelah si SQL Server ini menghapus beberapa kolom yang nggak dipakai, terus MySQL-nya buat tabel, terus dia buat tabel-tabelnya yang diperlukan dari AdventureWorks. Nah, ini selesai. Di sini kenapa bisnis entity lama? Karena bisnis entity itu banyak. Kalau kita lihat dari ini contohnya dia berhasil gitu. Harusnya yang lainnya juga berhasil. Jadi secara kolom juga dan ini juga berhasil gitu, berhasil masuk semua. Dan datanya juga berhasil masuk semua harusnya. Misalkan yang lainnya kita pilih person misalkan, dia juga pasti ada gitu. Ini ada. Jadi berhasil masuk semua. Mungkin kita ambil contoh lagi, misalkan shift. Tuh, di sini juga berhasil. Ini outputnya cuma 3. Terus misalkan ada juga job candidate, misalkan job candidate, nilai story, rate, ada preference, mengarah ke employee. Tuh, kita pilih employee-nya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa transformasi kita itu berhasil. Oke, baik sekian presentasi dari kami kelompok satu yang mengerjakan bagian OLTP. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan juga mohon maaf atas kekurangan dan dalam penyampaian maupun presentasi yang kami berikan karena kendala jaringan dan juga hal yang lainnya. Semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.